Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Begitukah? Kata Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar kata Huan Jian. Meskipun dia sudah membuat rencana, dia masih ingin melihat kekuatan menarik dari masing-masing sekte super ini. Kalau begitu, aku pertama yang akan menunjukkannya, kata Huan Jian dengan senyum aneh muncul di wajahnya. Huan Jian melangkah maju sebelum melambaikan tangannya, dan sebuah cahaya gelap muncul di tangannya. Ini adalah jiwa bertarung, kata Huan Jian melirik cahaya di tangannya. Jiwa yang bertarung, apa itu? Seru Xiaoyan terkejut. Yang disebut jiwa bertarung itu berarti bahwa jika kamu melangkah ke Dou di bintang 9, itu adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatanmu dengan menambahkan beberapa kekuatan aneh dari Dou Qi, dan untuk menangani musuh dengan cara yang tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, ketika kamu mencapai level itu di masa depan, Dou Qi yang kamu miliki pasti tidak sebanding dengan orang biasa. Apa yang kamu katakan? Kata Huan Jian tersenyum. Itu cukup bagus, tapi hanya saja perjalanan kultivasi tidak bisa terlalu ambisius, jadi saya masih memikirkan yang lain, kata Xiaoyan. Huan Jian mengerutkan keningnya saat mendengar itu, wajahnya sedikit kusam setelah ditolak oleh Xiaoyan. Solomon benar-benar murah hati. Meski Paviliun Wanhua saya tidak memiliki manfaat yang begitu kuat, jika teman Xiaoyan memilih untuk bergabung dengan Paviliun Wanhua, maka saya pikir Paviliun Wanhua juga akan memberimu pemurnian 1000 bunga, kata seorang wanita cantik dari Paviliun Wanhua. Bukankah Paviliun Wanhua hanya menerima murid perempuan? Kata Chang Yu mengerutkan keningnya. Itu pengecualian untuk Xiaoyan, kata wanita cantik Wanhua dengan senyum menggoda. Chang Yu hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar itu. Apa itu pemurnian 1000 bunga? Tanya Xiaoyan. Itu adalah teknik rahasia Paviliun Wanhua untuk membuka dan memurnikan Dou Qi. Itu akan sangat membantu kultivasi seseorang di masa depan. Cara ini hanya akan diberikan jika seseorang mendapatkan banyak prestasi di Paviliun Wanhua. Tapi hari ini saya akan memberikannya gratis padamu, kata Wanhua tersenyum manis. Raja Xuanling sedikit menggerakkan matanya saat mendengar itu, dia juga cukup tertarik dengan pemurnian ribuan bunga di Paviliun Wanhua yang dapat meningkatkan Dou Qi. Panatua Wanhua benar-benar baik, tapi saya tidak ingin pergi ke tempat yang penuh dengan wanita, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Xiaoyan, jika kamu bergabung dengan Sekte Api Suci, saya dapat memberimu gulungan keterampilan bertarung peringkat abadi, kata Bihong tertawa ringan. Xiaoyan sedikit terkejut. Keterampilan bertarung tingkat abadi adalah harta langka, bahkan di antara berbagai sekte di Xuantian, dia tak mengira Sekte Api Suci bersedia mengeluarkan harta sebesar itu, pikir Xiaoyan. Kilatan melintas di mata Bihong saat melihat keraguan Xiaoyan dan segera berkata, itu hanya keterampilan bertarung belaka, jika kamu mau bergabung, bisa dipastikan kamu akan menjadi penerus sekte, kata Bihong menatap Xiaoyan dengan tajam. Panatua Bihong benar-benar baik, namun harta itu terlalu tinggi untukku, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Semua orang terkejut saat mendengar kata Xiaoyan, alis mereka sedikit bergerak, bagaimanapun sekte api bukan sekte biasa. Bahkan untuk memenangkan Xiaoyan, Bihong tidak ragu untuk menggunakan posisi ketua sekte api, namun Xiaoyan masih menolaknya. Xiaoyan, jika kamu memasuki lembah pil, saya akan membantumu menerobos alkemis peringkat abadi dalam waktu 20 tahun, kata Danggu tua tersenyum. Semua orang tercengang saat mendengar itu, mata mereka segera beralih ke Xiaoyan yang juga sedikit terkejut. Jika janji Xuanling mengatakan untuk membantu Xiaoyan menerobos ranah abadi dalam 70 tahun tidak cukup menarik, namun apa yang dikatakan Danggu tua untuk maju menjadi alkemis peringkat abadi dalam waktu 20 tahun adalah sangat penting. Kekuatan Xiaoyan saat ini sudah menjadi alkemis peringkat pertama Kaisar, setelah melewati peringkat kedua Kaisar dan peringkat ketiga, dia akan menerobos peringkat keempat, peringkat abadi. Jangan tergoda oleh hal-hal dangkal ini, bergabunglah dengan Paviliun Dupa dan kamu akan mendapatkan lebih banyak harta di masa depan daripada yang kamu miliki sekarang. Selain itu, ada banyak hubungan antara Api Suci dan Paviliun Dupa, kata Chang Yu. Kejutan besar melonjak di hati Xiaoyan saat mendengar itu, kalau begitu saya memikirkannya dan memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Apa, kamu benar-benar menolak lembah pilku? Apa kamu tahu apa artinya itu?
Apa kamu ingin merusak masa depanmu? Kata Danggu mengerutkan keningnya. Aku juga bergabung dengan Paviliun Dupa, kata Mu Feng. Bagaimana dengan kalian berdua wanita? Tanya Wan Hua menatap Yueru dan Mu Ying. Jika kamu bergabung dengan kerajaan Xuanlingku, maka perlakuannya akan sama persis dengan Xiaoyan, kata Xuanling. Aku juga memutuskan bergabung dengan Paviliun Dupa, kata Mu Ying sedikit tersenyum. Brengsek, ada apa dengan Paviliun Dupa ini? Pikir Xuanling nampak kusam. Apa yang ingin dilakukan Mu Ying ini? Apa dia mengincar Xiaoyan? Pikir Yueru mengerutkan keningnya. Aku juga memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun Dupa, kata Yueru tersenyum. Chang Yu tertawa senang saat mendengar itu. Dia baru saja akan berbicara ketika Wan Hua tiba-tiba muncul di samping Yueru. Tunggu sebentar, aku punya beberapa kata untuk disampaikan padanya, kata Wan Hua. Dia mendekati Yueru dan membisikkan sesuatu di telinga Yueru membuat wajah Yueru nampak memerah. Aku akan bergabung dengan Paviliun Wan Hua, kata Yueru menatap Xiaoyan dan tersenyum sebelum menatap Mu Ying dengan tajam. Kali ini kompetisi perampasan poin benar-benar berliku-liku, kata Danggu melirik Xiaoyan dengan sedikit ejekan. Dari cara Yueru menatap Xiaoyan, dia tahu keduanya memiliki hubungan dekat. Sepertinya Paviliun Dupa beruntung kali ini, dalam kompetisi Zongmen 8 tahun kemudian, aku juga menantikan penampilan kalian, kata Danggu tersenyum tipis sebelum melesat meninggalkan tempat itu. Aku juga pergi, kata Xuanling mendengus dingin, tubuhnya berubah menjadi cahaya saat melesat ke langit. Setelah yang lainnya pergi, hanya tersisa Paviliun Wan Hua dan Paviliun Dupa di puncak gunung. Kita juga harus pergi, kata Chang Yu, senior. Tunggu sebentar, kata Xiaoyan menoleh ke Yueru dan berjalan mendekatinya. Nona Yueru, ketika kamu pergi ke Paviliun Wan Hua, kamu harus menyingkirkan sifat lemahmu, persaingannya ketat di mana-mana. Jika ada yang menggertakmu, aku akan menjadi orang pertama yang akan datang, kata Xiaoyan tersenyum. Yueru cukup senang saat mendengarnya, itu membuktikan bahwa Xiaoyan masih memiliki beberapa emosi terhadapnya. Aku akan melakukan itu, aku juga akan menyusulmu dalam waktu singkat, kata Yueru tersenyum. Xiaoyan mengangguk, dia melihat Yueru yang melesat ke arah kelompok Wan Hua. Wanita itu akhirnya pergi, itu bisa dianggap mencekikku, kata Yiwa yang tiba-tiba muncul dan berbicara dengan suara malas. Yiwa, seru Xiaoyan terkejut. Siapa ini? Kata Chang Yu juga terkejut. Ini saudaraku, kata Xiaoyan buru-buru menjawab. Chang Yu hanya tersenyum dan menyembunyikan keterkejutannya. Dia bisa merasakan kekuatan Yiwa yang menakutkan, bagaimanapun dia telah melihat Yiwa di hutan mayat saat itu. Chang Yu melambaikan tangannya, dan terowongan spasial muncul. Ayo pergi, aku akan membawa kalian ke Paviliun Dupa, kata Chang Yu melangkah masuk ke lorong spasial. Xiaoyan dan lainnya dengan cepat mengikuti. Di kaki Gunung Huasan, sebuah ruang bergetar sedikit, dan Chang Yu perlahan muncul bersama lainnya dan menatap pegunungan tinggi di depannya. Paman, di mana Paviliun Dupa berada? Tanya seorang murid baru. Paviliun Dupa ada di puncak Gunung Huasan, ada formasi pelindung. Jika tidak ada yang memimpin, orang biasa akan terluka parah. Formasi itu kami sebut formasi langit terbakar, kata Chang Yu. Formasi langit terbakar? Seru Xiaoyan dan lainnya terkejut. Formasi langit terbakar ini sangat kuat. Formasi itu dibuat oleh Douxian dari kekuatan api. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Segera kekuatan jiwanya menyebar keluar untuk menyelidiki. Namun ketika mencapai jarak beberapa ratus meter di puncak Gunung Huasan, kekuatan jiwanya tiba-tiba ditelan oleh kekuatan misterius, formasi yang menakutkan, pikir Xiaoyan terkejut. Ayo pergi, kata Chang Yu tersenyum saat melihat ekspresi keterkejutan di mata semua orang. Setelah itu dia memimpin rombongan menuju Huasan. Xiaoyan, kita berkumpul lagi, kata Mu Peng tersenyum. Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengar itu. Sementara itu Mu Ying sesekali menoleh untuk melihat Xiaoyan, dan melihat Yiwa berdiri di bahunya. Dia bisa merasakan aura berbahaya dari Yiwa yang tidak lebih lemah dari Doudi bintang 7. Kak Xiaoyan benar-benar luar biasa, tidak hanya karena kekuatannya, tetapi juga keberaniannya, kata Luo Guang gemuk tersenyum. Kak Luo terlalu memuji, pertahanan Kak Luo di luar jangkauanku, kata Xiaoyan sedikit tersenyum. Sepertinya kamu sangat terkenal di sini, kata Seying tak jauh di samping Xiaoyan. Mereka terlalu memujiku, apa kamu benar-benar dari klan Medusa? Tanya Xiaoyan dengan pelan.
Seying sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu, dan berjalan mendekati Xiaoyan sebelum membisikkan sesuatu di telinganya, "Aku bisa mencium bau yang familiar di tubuhmu seperti Medusa." "Itu suami istri," kata Seying dengan lembut. Xiaoyan tersentak saat mendengar itu, dan tanpa sadar mencengkram bahu Seying saat bertanya dengan tajam, "Apa kamu tahu dia di mana?" tanya Xiaoyan. "Kamu menyakitiku," kata Seying dengan ekspresi sakit di wajahnya. "Maaf, tolong katakan di mana Medusa?" tanya Xiaoyan dengan lembut dan melepaskan tangannya. "Dia sedang retreat, sepertinya dia tidak akan keluar dalam waktu singkat," jawab Seying sedikit meringis sambil mengusapi pundaknya. "Apa yang terjadi? Berapa lama dia retreat?" tanya Xiaoyan. Tubuhnya telah berubah menjadi piton 9 warna, seharusnya 5 tahun. "Saat retreatnya berakhir, aku juga akan kembali ke klan Medusa, dan kita mungkin sudah menjadi musuh saat itu," kata Seying. Xiaoyan hanya sedikit tersenyum saat mendengar itu. "Cailin, senang sekali kau baik-baik saja. 5 tahun dari sekarang, aku pasti akan pergi ke klan Medusa untuk menemukanmu. Dalam 5 tahun ini, aku juga harus menjadi lebih kuat," pikir Xiaoyan dengan kegembiraan liar melonjak di hatinya. Tidak lama kemudian, semua orang telah tiba di tengah Gunung Huasan, ada penghalang di depan mereka. "Kamu belum keluar untuk menyapa kami?" kata Chang Yu yang suara tawanya bergema. "Saya kira siapa?" Ternyata wakil ketua paviliun Chang Yu telah datang. Saat suara tawa itu bergema, semua orang melihat bahwa ruang di depan mereka tiba-tiba beriak dan satu sosok sekejap muncul. "Mo Chen, jangan lupa waktunya, ini adalah murid baru kali ini, jika terjadi kesalahan, kamu tidak akan senang," kata Chang Yu sedikit tersenyum. "Mengerti, Paman, aku akan membawa mereka terlebih dahulu. 3 Master Sekte telah menunggu lama," kata Mo Chen tersenyum. "Ikuti Mo Chen, dia akan membawa kalian ke bagian dalam paviliun dupa, di mana ada banyak keterampilan yang mendalam, semoga kalian beruntung," kata Chang Yu tersenyum. "Ayo pergi, ini adalah formasi langit terbakar, selanjutnya, aku akan membawa kalian ke paviliun," kata Mo Chen. Segel di tangannya berubah dan penghalang di depannya tiba-tiba bergetar ketika pintu spasial muncul di depan mata semua orang. Setelah itu Mo Chen melesat masuk, Xiaoyan dan lainnya dengan cepat mengikuti. Setelah semua orang mengikuti Mo Chen masuk, mereka semua langsung tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Ruangan itu sangat besar dan luas, dipenuhi dengan aroma dupa yang menenangkan. "Teman semuanya, kalian dipersilakan untuk bergabung dengan kami di paviliun dupa. Saya kakak senior bernama Mo Chen, kamu bisa memberitahu saya apa saja di masa depan. Semua orang di sini seperti saudara kandung, tidak boleh saling membunuh," kata Mo Chen tersenyum pada belasan orang di hadapannya. "Kalau begitu saya berterima kasih pada Kak Mo Chen," kata seorang murid menangkupkan tangannya. Mo Chen hanya tersenyum saat melihat itu. "Ayo pergi, 3 Master Sekte telah menunggu lama, terserah kalian untuk memilih tempat yang sesuai dengan kultivasimu," kata Mo Chen melambaikan tangannya, lalu berjalan memimpin semua orang pergi menuju bagian terdalam paviliun. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.